sampai 9 naga yang sudah berhasil menguasai 80% aset ekonomi nasional. Bahkan 74% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. 74%. Bahkan satu konglomerat Cina bisa punya tanah legal SHM 5 juta hektar. Ada yang punya 8 juta hektar. Luar biasa. Bahkan tanah produktif Jakarta itu 78% sudah dikuasai Cina. Jadi pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas daripada skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sunatullah. Jadi Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini ada 2 jalan, sabilillah, sabil syaitan. Golongannya juga ada 2, hizbullah dan hizbus syaitan, ya kan? Jadi cuma ada 2 itu. Bahkan di Indonesia juga seperti itu, hizbullah, hizbus syaitan. Tentaranya juga ada 2, jundullah dan jundus syaitan. Itu. Dan mereka ini akan terus bertarung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin bangga dengan dinnya, agamanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, yaitu kemenangan fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya sebagian kalangan mufassir menafsirkan, di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Janji Allah pasti. Ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada al-jihad fisabilillah, mengalir dalam tubuh kaum muslimin, mereka akan dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk menguasai dunia ini, serta dimampukan oleh Allah untuk menundukkan kekuatan kufar. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan kaum keluargamu, wa amwaluk taraftumuha dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih,
wa jihadun fi sabilihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tillahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surah At-Taubah ayat 24 ini Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, memberikan motivasi, memberikan arahan yang cukup konkret. Ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul rasul, kecintaan kepada rasulnya, dan mahabbatul jihad fisabilillah diletakkan di atas segala-galanya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan fid dunya wal akhirah. Tapi sebaliknya, manakala itu terjadi, artinya sebaliknya, dia menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, kata Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggu sampai Allah menurunkan siksanya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, urusan agama, mereka akan terhina di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dijadikan hina, dijadikan rendah manakala kalian menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, hakikatnya dia taat kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia menyelisihi rasulnya, otomatis hakikatnya dia menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan rasulnya, maka dia telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Tidak boleh. Kalau ada orang yang memisahkan agama dengan politik, itu berarti dia memisahkan umat Islam dari pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena politik Islam, jadi kalau dia memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama saja menjauhkan. Artinya kalau agama yang dipisah dengan politik, itu hakikatnya dia pisahkan umat Islam dari pondasinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara, metode untuk mempengaruhi masyarakat Islam agar bersikap sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kenapa ulama-ulama dulu, Masya Allah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Imam Masjidil Haram, kibarul ulama Saudiyah, disarah, dan alhamdulillah di Indonesia sudah diterjemahkan kitab sarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dari kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana perundang-undangan, aturan-aturan syariat dalam menyelenggarakan sebuah negara. Benar-benar Islam mengatur tidak hanya dalam kehidupan berpribadi,
tapi kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional, Islam mengatur. Sampai pun kita masuk toilet, Islam mengatur. Kaki mana dulu yang dimasukkan, sampai seperti itu. Samil, menyeluruh, totalitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu pekah politik, taswih, pelecehan terhadap kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini. Kenapa? Apa yang diingatkan oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu terjadi di Indonesia. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan qas'atiha itu seperti mangkok kecil, Pak. Jadi makanan di atas mangkok kecil. Bukan nampan besar itu. Qas'atiha itu kan mangkok kecil. Jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatan bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'il tsair. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sampai 9 naga yang sudah berhasil menguasai 80% aset ekonomi nasional. Bahkan 74% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. 74%. Bahkan satu konglomerat Cina bisa punya tanah legal SHM 5 juta hektar. Ada yang punya 8 juta hektar. Luar biasa. Bahkan tanah produktif Jakarta itu 78% sudah dikuasai Cina. Jadi bahkan harta kekayaan 100 juta rakyat Indonesia kalau dikumpulkan jadi satu, itu sebanding dengan satu konglomerat Cina di Indonesia. Nah kalau 9 berarti kan 900 juta, padahal jumlah rakyat di Indonesia cuma 250 juta. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, benar-benar 9 naga akhirnya punya pressure. Mereka paham kekuatan umat Islam itu masjid, Pak. Kekuatan umat Islam itu di masjid. Akhirnya 9 naga berhasil mempreser KPU buat aturan. Di masjid tidak boleh bicara politik, tapi kalau di gereja boleh bicara politik. Iya kan? Akhirnya ketika umat Islam takut, akhirnya orang Kristiani, Luhut bin Sarpanjaitan dengan nambahi sorban bisa ceramah di masjid. Orang Kristiani, Heritano, ya kan? Orang Kristiani hanya dengan modal sorban bisa ceramah di masjid. Sementara umat Islam takut, mayoritas takut berbicara. Padahal ketika kita memisahkan politik dari agama ini, itu sama saja kita memisahkan umat Islam dari dasarnya, pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah realitas yang terjadi. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis itu warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas buih. Kalau umat Islam itu punya kualitas buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu.
Jadi rasa takutnya orang kafir dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Wa yaktifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Akhirnya ketika Allah mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir, Allah campakkan al-wahan, kecintaan terlalu berlebihan, kecintaan terhadap dunia, takut resiko perjuangan, takut resiko perjuangan, takut mati, takut resiko perjuangan, dicampakkan di dalam hati-hati kaum muslimin. Akhirnya kita seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu bahasa kinayah, kiasan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, memberikan spirit dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada kondisinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kondisi kita. Kalau kita terjemahkan seperti di Indonesia ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Nah itu kan. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini berubah gitu. Dan insya Allah 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Amin ya. Allahu Akbar.